Hai, apa kabar anak-anak Miss? Namo Buddhaya. Nah, hari ini bertemu lagi dengan Miss Ar. Kita akan belajar tentang dasa paramita. Nah, dasa paramita kali ini kita akan membahas tentang dhyana paramita dan prajna paramita. Namun, sebelum kita lanjutkan pelajaran pagi hari ini, marilah kita awali dengan memanjatkan nama Karapata. Marilah kita bersama-sama bersikap anjali. Arahang sama sambuddho bhagawa buddhang bhagawantang abhiwademi swakato bhagawata dhammo dhammang namasami supatipanno bhagavato sawaka sanggo sanggang namami. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Semoga hari ini kami dapat belajar dengan baik, belajar dengan serius dan giat, agar menjadi anak yang pintar dan berbudi luhur. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Nah, Miss Ar, tadi Miss Ar sampaikan bahwa hari ini kita akan belajar tentang dhyana paramita dan prajna paramita. Nah, untuk yang pertama kalinya yaitu tentang dhyana paramita. Dhyana paramita merupakan bagian dari dasa paramita, yaitu 10 sifat luhur. Nah, dhyana paramita adalah usaha-usaha untuk mengalami dan memperoleh ketentraman dan ketenangan atau samatha, tentunya yang berkaitan dengan konsentrasi. Nah, seorang bodhisatwa dalam upaya melatih dhyana paramita biasanya akan meninggalkan kehidupan berumah tangga dan menjalankan kehidupan suci di suatu tempat terpencil seperti di hutan atau sebagainya, seperti yang pernah dilakukan oleh Bodhisattva Siddhartha Gautama. Nah, Siddhartha Gautama ketika menjadi pertapa juga meninggalkan istana dan mencari ketenangan di hutan. Nah, selanjutnya seorang bodhisattva harus melatih meditasi dengan melaksanakan 4 Brahma Wihara. Dan selanjutnya juga seorang bodhisattva juga harus melatih meditasinya dalam objek-objek meditasi tertentu. Nah, diantaranya kayak anapanasati, kemudian objek wujud dan sebagainya, dan vipassana tentunya. Nah, yang dimaksud dengan Brahma Wihara diantaranya adalah yang pertama, cinta kasih atau metta atau maitri. Kemudian yang kedua adalah kasih sayang atau juga disebut dengan karuna, dan simpati disebut juga dengan mudita atau berbudi luhur. Kemudian dan yang keempat adalah ketenangan hati atau UPK atau upeksa. Nah, itu adalah 4 Brahma Wihara yang biasanya dikembangkan dalam meditasi untuk mencapai ketenangan. Nah, kemudian dhyana paramita ini menunjukkan kepada kita bahwa betapa pentingnya dari pelaksanaan meditasi. Karena melalui meditasi yang diterapkan akan memiliki konsentrasi yang baik sehingga mampu mengembangkan sifat-sifat luhur yang lainnya. Agar sifat-sifat luhur lainnya bagaimana? Mudah berkembang. Nah, itu adalah penjelasan dari dhyana
Paramita atau biasanya sering disebut dengan Dhyana Paramita adalah sifat luhur yang mengembangkan ketenangan. Ya, jelas? Nah, kemudian untuk paramita yang selanjutnya yaitu Prajna Paramita. Nah, Prajna Paramita di sini Miss ada sebuah cerita, baru nanti kita akan simpulkan di terakhir bahwa apa yang dimaksud dengan Prajna Paramita. Nah, di sini dikisahkan sebuah cerita yaitu Mahakapinatera. Mahakapinatera adalah awalnya sebelum menjadi biku, dia adalah seorang raja, yaitu raja dari Kukutawati. Nah, Raja Mahakapina, ia mempunyai seorang permaisuri yang bernama Anoja. Nah, Mahakapina ini juga memiliki 1.000 orang menteri yang membantu kelangsungan pemerintahan. Nah, menterinya bukan hanya 100 tapi 1.000. Nah, suatu hari raja bersama 1.000 orang menterinya pergi ke taman. Nah, di sana mereka bertemu dengan beberapa pedagang dari Sawati dan mendengar tentang Triratna yaitu Buddha, Dhamma, dan Sangha dari para pedagang. Raja dan menteri-menterinya pun segera pergi ke Sawati. Nah, pada hari itu Sang Buddha sedang mengamati dunia, yaitu dengan mata batinnya, dengan kemampuan batinnya yang luar biasa, sehingga Sang Buddha bisa melihat bahwa Mahakapina ini dan para menterinya sedang dalam perjalanan menuju Sawati. Dan Sang Buddha juga mengetahui bahwa Mahakapina dan para menterinya itu dapat mencapai tingkat kesucian arahat. Nah, oleh karena itu kemudian Sang Buddha pergi ke tempat yang jauh 120 yojana dari Sawati untuk menemui siapa? Mahakapina dan para menteri tersebut. Nah, kemudian di bawah pohon banyan di tepi sungai Candabaga, Sang Buddha kemudian menunggu mereka. Mereka itu adalah para menteri dan raja. Kemudian Raja Mahakapina dan para menterinya datang ke tempat di mana Sang Buddha menunggu. Nah, ketika mereka melihat Sang Buddha dengan 6 warna yang terpancar dari tubuhnya, yang biasanya itu adalah warna apa saja, ada yang tahu? Yaitu warna biru, kuning, merah, putih, jingga, dan campuran yang sampai sekarang dijadikan sebagai bendera Buddhis. Nah, kemudian mereka mendekat Sang Buddha, kemudian menghormat Sang Buddha juga. Nah, Sang Buddha kemudian memberikan khotbah kepada para menteri dan raja tersebut. Nah, setelah mendengarkan, 1.000 menteri dan rajanya itu akhirnya mencapai tingkat kesucian Sotapanna. Nah, Sotapanna adalah tingkat kesucian yang pertama. Nah, kemudian mereka pun memohon kepada Sang Buddha untuk diterima menjadi biku. Nah, Sang Buddha melihat melalui kehidupan yang lampau atau melalui kekuatan batinnya bahwa mereka atau 1.000 menteri dan raja ini di kehidupan lampaunya telah atau pernah mempersembahkan jubah kuning kepada Sang Buddha. Dan kemudian Sang Buddha pun
mengatakan dengan ehi biku, dan mereka semua menjadi biku. Nah, kemudian akhirnya 1000 menteri dan rajanya menjadi biku. Nah, sementara itu Permaisuri Anoja, ingat tadi Permaisuri Anoja adalah istri dari Mahakapina. Mendengar tentang kepergian raja dan para menteri atau 1000 menteri itu yang ada di Sawati, kemudian memanggil 1000 istri-istri menteri tersebut. Nah, dan bersama-sama mereka mengikuti jalan yang dilalui oleh raja. Nah, mereka juga sampai ke tempat Sang Buddha yang sebelumnya sudah ditemui oleh Raja Mahakapina. Nah, kemudian Permaisuri Anoja dan 1000 istri menteri tadi menemui Sang Buddha. Nah, kemudian Sang Buddha juga memancarkan 6 warna yang kemudian para istri dan permaisuri ini juga menghormati Buddha. Nah, pada saat itulah Sang Buddha dengan kemampuan batinnya membuat raja dan para menteri tidak dapat dilihat oleh istri-istrinya mereka. Nah, oleh karena itu, ratu bertanya, di mana raja dan para menteri berada? Kemudian Sang Buddha berkata kepada ratu dan rombongannya untuk menunggu beberapa saat dan menyatakan tak lama lagi raja akan datang bersama para menterinya. Nah, kemudian Sang Buddha memberikan khotbah lain kepada para istri menteri dan permaisuri itu. Pada saat khotbah berakhir, raja dan menteri mencapai tingkat kesucian arahat. Nah, ratu dan para menteri mencapai tingkat kesucian sotapati. Nah, setelah itu ratu dan rombongannya melihat biku yang baru saja ditakbiskan dan mengenal mereka yang sebelumnya adalah suami dari para istri menteri. Tapi karena mereka udah saling menjadi suaminya telah menjadi biku, maka istrinya bagaimana? Istrinya tidak ingin kembali lagi dengan suaminya. Karena apa? Istrinya juga sudah mencapai tingkat kesucian sotapati. Nah, akhirnya para istri menteri dan permaisurinya memohon izin kepada Buddha untuk diterima menjadi bikuni. Nah, mereka langsung pergi ke Sawati. Di sana mereka diterima menjadi bikuni dan tak lama kemudian mereka juga mencapai tingkat kesucian arahat. Nah, kemudian Sang Buddha kembali ke wihara Jetawana bersama 1000 biku. 1000 biku berarti 1000 menteri. Ya. Nah, yang telah menjadi biku. Nah, kemudian di wihara Jetawana, Mahakapina yang sekarang telah menjadi biku, ketika beristirahat sepanjang malam atau pada siang hari sering berkata, "Oh, bahagia," atau "Aho, sukang." Nah, para biku yang mendengar beliau mengucapkan kata-kata itu beberapa kali dalam sehari, kemudian melaporkan hal itu kepada Sang Buddha. Nah, kepada mereka akhirnya Sang Buddha menjawab,
Anakku Kapina telah merasakan bahagianya kehidupan dalam dhamma. Dengan pikiran yang tenang, ia mengucapkan kata-kata itu sebagai ungkapan kegembiraan yang meluap-luap berkenaan dengan nibbana. Nah, apa yang dapat kita simpulkan dari cerita tersebut? Nah, Mahakampina ia mengambil sikap bijaksana, yaitu daripada melekat dengan hal-hal keduniawian menjadi raja, akhirnya mengambil kebahagiaan dengan cara menjadi biku dan menjadi arahat, yang akhirnya ia mengungkapkan kebahagiaannya dalam nibbana. Nah, jadi Prajnaparamita adalah sifat luhur yang mengembangkan tentang kebijaksanaan. Nah, kebijaksanaan di sini berarti Mahakampina tepat untuk mengambil keputusan, yaitu mencapai kebahagiaan sejati. Karena Prajnaparamita merupakan perbuatan luhur yang mengenai kebijaksanaan yang merupakan keutamaan tertinggi. Meskipun untuk mencapainya tentu melaksanakan juga paramita-paramita yang lain untuk mencapai kebudaan atau untuk menyempurnakan 10 paramita. Nah, sampai di sini jelas anak-anak Miss semuanya? Mudah-mudahan kalian jelas ya apa yang Miss jelaskan. Nah, untuk itu kemudian kalian seperti biasa mengerjakan tugas dari Miss dengan mengerjakan tugas siswa di buku tugasnya. Untuk itu Miss R ucapkan terima kasih dan Namo Buddhaya. Marilah kita tutup dengan bersikap anjali dengan mengucap Sapisata Bhawantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu. Terima kasih.